Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap, mengerti, dan juga melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 25 ayat 4 dan 5. Saya bacakan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Coba dikasih Tuhan. Pemazmur katakan supaya Tuhan menunjukkan, memberitahukan jalan-jalan Tuhan kepadanya. Nah, biarlah ini menjadi juga kerinduan kita. Menjadi doa kita kepada Tuhan supaya Tuhan menunjukkan jalannya. Ya, jalan yang memang ditentukan oleh Tuhan untuk kita boleh lewati. Ya, beritahukanlah dan tunjukkanlah. Ya, ini permohonan. Nah, karena apa? Dengan berjalan di jalan Tuhan, ya pasti kita akan mengalami penyertaannya. Kita akan mengalami keberhasilan itu. Ya, kalau jalan menurut jalan kita seringkali ya kita bisa salah jalan. Ya, kita butuh jalan Tuhan. Ya, bahkan pemazmur katakan bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Dengan kerendahan hati menyatakan aku mau ya diajar, aku mau ditunjukkan jalan, aku mau dituntun Tuhan. Dan biarlah hal itu juga menjadi doa-doa kita kepada Tuhan. Ya, setiap waktu biarlah kita minta supaya Tuhan tunjukkan, supaya Tuhan beritahukan jalan mana yang harus kita lalui. Seringkali kita mendapati persimpangan-persimpangan. Ya, jalannya nggak hanya satu, ada banyak jalan-jalan di sekeliling kita. Nah, kita minta Tuhan tunjukkan supaya kita nggak salah. Hati-hati, salah memilih jalan itu bisa membuat kita tersesat. Yang pada akhirnya tidak sampai kepada tujuan. Nah, kita harus minta selalu Tuhan tunjukkan jalan. Bahkan kita minta supaya Tuhan membawa kita berjalan dalam kebenarannya. Nah, ini yang benar. Ya, ini yang harusnya kita lakukan. Minta supaya Tuhan bawa kita untuk berjalan dalam kebenaran. Kalau kita ada dalam kebenaran, di situ ada Tuhan. Karena Tuhan itu kebenaran. Ya, Allah adalah kebenaran yang sejati. Kalau kita berjalan di dalam kebenaran, artinya kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang akan menuntun kita. Bahkan Tuhan yang akan mengajari kita. Ya, kita harus senantiasa mau diajari Tuhan.
Ya, hidup ini kita harus merendahkan diri, dipimpin dan diajari supaya kita ngerti, supaya nggak salah dalam langkah. Ya, pemazmur katakan, engkaulah Allah yang menyelamatkan aku loh. Kalau berjalan di jalan Tuhan, ya, walaupun mungkin ya kadang-kadang ya yang namanya perjalanan ada kalanya tercandung, ya, ada kalanya kita ini terjatuh. Tapi percayalah bahwa ada Tuhan yang beserta kita yang akan menyelamatkan kita. Selama kita ada di jalan Tuhan, selama kita punya kerinduan untuk dituntun Tuhan, supaya kita ada di jalannya, maka ya kadang kita sekalipun kesandung, sekalipun mungkin kadang juga ada kalanya kita kurang peka sehingga salah. Tapi kita punya kerinduan sekali lagi untuk belajar, untuk diajar Tuhan. Maka Tuhan yang akan membawa kita kembali ke jalannya. Ayo nantikanlah Tuhan. Ayo minta pimpinan Tuhan. Jangan sampai kita salah melangkah. Ingat, kesalahan yang kita lakukan bisa menjadi satu kesalahan yang besar. Mungkin jaraknya sedikit saja. Melencengin cuma sekian derajat. Tetapi kalau yang namanya sudah nggak di tracknya, nanti lama-lama akan semakin jauh. Nah karena itu, mari jemaat dikasih Tuhan, senantiasa kita minta Tuhan beritahukan jalan. Minta Tuhan tuntun. Dan minta supaya Tuhan selalu menyertai kita. Dan jangan lupa, selalu untuk kita belajar dari Tuhan. Ajarlah aku ya Tuhan. Ya supaya apa? Supaya kita jadi mengerti tentang apa yang harus kita kerjakan. Sesungguhnya dari semuanya ini, kita butuh Tuhan dalam setiap laku hidup kita. Kita nggak bisa berjalan sendiri. Kita tidak bisa memilih jalan sendiri. Kita butuh Tuhan yang akan menuntun, yang menunjukkannya. Selama kita merendahkan diri, mau dituntun, mau ditunjukkan jalan, mau senantiasa belajar atau diajar Tuhan, maka perjalanan kita akan senantiasa ada dalam kebenaran. Mari jemaat dikasih Tuhan, percayakan hidupmu kepada Tuhan untuk Tuhan menuntun. Sehingga perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sebab Tuhan beserta kita yang menyelamatkan hidup kita. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Ada kalanya dalam hidup kami memang menghadapi dilema, menghadapi banyak pilihan jalan mana yang harus kami tempuh. Kadang kami tidak mengerti. Tapi kami mau belajar hari ini Tuhan. Untuk Engkau yang tunjukkan, Engkau yang akan tuntun kami. Dan ajar kami Tuhan. Sehingga kami tidak salah dalam menentukan jalan. Tidak salah dalam melangkah. Sebab ada Tuhan yang beserta kami. Maka ketika ada kesulitan, ketika kami menghadapi kendala, Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami. Dan kami pasti bisa, sebab Engkau Tuhan yang menolong hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Ya, senantiasa kita minta tuntunan Tuhan supaya jalan hidup kita tidak salah. Tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.